Pada gelas A, epikotel memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Sedangkan kotiledon tertinggal dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh hipokotil yang tumbuh memanjang. Akibatnya plumula dan kotiledon terdorong ke permukaan tanah. Pada gelas B, tidak ada perkembangan dan biji yang ditanam tidak mengalami pertumbuhan. Pada gelas C, hipokotil memanjang sehingga plumula kotiledon ke permukaan tanah dan kotiledon melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan memanjang dari epikotel yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Pada gelas D tidak ada perkembangan dan biji yang ditanam tidak mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan jagung lebih lambat daripada pertumbuhan kacang hijau. Air merupakan kebutuhan mutlak bagi perkecambahan. Tahap pertama perkecambahan adalah penyerapan air dengan cepat secara imbisisi. Air yang berimbibisi menyebabkan biji mengembang dan memecahkan kulit pembungkusnya dan juga memicu perubahan metabolik pada embrio sehingga biji melanjutkan pertumbuhan. Enzim-enzim akan mulai mencerna bahan-bahan yang disimpan pada kotiledon dan nutrien-nutriennya dipindahkan ke bagian embrio yang sedang tumbuh. Enzim yang berperan dalam pencernaan cadangan makanan adalah enzim amilase. Pada gelas AD yang ditempatkan pada tempat yang terkena cahaya matahari, kacang hijau mendapat cahaya dengan intensitas yang sangat besar. Akibatnya pertumbuhan kacang hijau akan lambat, karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Dari data diperoleh rata-rata panjang batang kecamba 2,75 cm. Statistik ini paling rendah dari semua data yang ada, yang berarti pertumbuhan kecamba kacang hijau di tempat terang adalah yang paling lambat. Sedangkan pada gelas C yang ditempatkan di tempat terang tidak tumbuh dikarenakan tidak adanya kelembapan akibat kekurangan air. Jika tanah kekurangan air atau kering, maka dapat memperlambat perkecambahan. Pada gelas B dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata panjang batang kecamba di tempat dengan intensitas cahaya rendah adalah 6,49 cm. Cahaya matahari bermanfaat bagi tumbuhan terutama sebagai energi yang nanti digunakan untuk proses fotosintesis. Cahaya juga berperan dalam proses pembentukan klorofil. Akan tetapi, cahaya dapat bersifat sebagai penghambat pada proses pertumbuhan. Hal ini terjadi karena cahaya dapat memicu difusi auksin ke bagian yang tidak terkena cahaya, sehingga proses perkecambahan yang diletakkan di tempat yang gelap akan menyebabkan terjadinya etiolasi. Perbandingan laju perkecambahan pada tabel A, B, C, dan D menyatakan proses pertumbuhan yang dialami oleh kecamba yang diletakkan di tempat terang berlangsung lambat. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar.